Hindarkan dukungan kalian, tahan terus dan dukung terus tim-tim andalan kalian karena kita akan meluncur menuju Kalahari. Ini dia. Dan pertandingan game terakhir Point Rush Free Fire World Series Indonesia 2024 Fall. Pesawat bergerak dari arah Santa Catarina menuju arah pertengahan dari The Maze dan juga Foundation. Dan sekarang tidak akan terlihat adanya early fight yang terjadi. Santa Catarina milik asli Ninja. Lalu kita melihat Mammoth juga akan menjadi milik dari Avengers. ARF memiliki area Foundation dan juga Vesaka menguasai bagian tengah dari Kalahari. Oldhampton gak ada yang menyentuh sama sekali. Betul, Sofer, kalau kita lihat tidak ada saling bersinggungan di antara drop zone masing-masing tim. Ya. Mungkin bersebelahan iya, tapi bersinggungan di area early tidak sama sekali. Dan ini akan membuat masing-masing tim lagi dan lagi bermain dengan tempo yang lambat. Ingat guys, map ketiga Kalahari tadi guys, kalau kalian sadar itu bener-bener guys. Map keempat maksud aku, itu bener-bener kayak masuk menit 11-12. 12 tim masih ada gitu maksudnya. Iya. Bro ngapain aja di Kalahari gitu kan. Iya, Kalahari yang biasanya kita kenal itu map ini ya, map cepet gitu lah. Karena adanya grapple hook kan juga di sana. Itu dulu sebelum ada Nextera, Kalahari itu map yang paling cepet. Betul. Tapi Jadi map pasif loh. ya tapi sama mereka semua jadi main pasif di sini gitu ya. Dan Yes. ya berarti ini jadi catatan juga untuk kita atau untuk kalian juga para survivor. Berarti Kalahari itu hampir 100% gaya permainan semua tim pasif. Yang artinya mereka coba untuk maksimalin poin mereka itu ya di Kalahari nih. Supaya bisa masuk arah late game bareng-bareng gitu kan. Yes. Itulah yang bisa dimaksimalkan oleh kedua belas tim yang bertanding di round terakhir kali ini. Avengers Halal, gimana lo ngelihat mereka di hari ini? Masih perlu banyak evaluasi ya Gan ya. Walaupun di beberapa fight tadi kayak di map sebelumnya dia mirroring Vesaka itu bagus banget. Tapi setelah itu kan mereka nggak punya opsi lagi untuk masuk. Jadi artinya mereka punya rencana tapi nggak punya langkah selanjutnya. Itu dia. Belum ada banyak opsi, belum ada next step. Jadi masih bergantung ke arah kalau misalkan gini ya udah kita nanti gini aja ngikutin alurnya ya. Itu. Alright. Itu yang ngebuat kayak gue setuju kayak Avengers Halal masih belum bisa benar-benar show off gitu ya. Yes. Segalak mereka di hari terakhir ke knockout stage yang ngebawa mereka lolos. Nah itu yang kita mau dari Avenger Halal gitu kan. Apalagi kalau kita berbicara final cuma 1 hari. Ingat kalau kalian bisa main dengan cara yang sama seperti hari terakhir di fase knockout stage. Itu akan membuat banyak perubahan. Gak cuma aman mungkin di MVS ID. Melainkan juga mungkin bisa menjadi salah satu calon juara kan ya. Wah ini yang seru. Waduh. Dewa United Apollo kehilangan 3 pemainnya dan misalkan Sam tertib saja sendirian. Bigetron Delta tiba-tiba dari Council Hall ada di arah Oldhampton bahkan melewati Shrines yang mana Shrines itu drop zone-nya Dewa United. Betul. Ini tahu gak sih? Ini bisa jadi bocoran juga di hari esok. Maksudnya kalau map keempat Dewanya masih mimpin di atas, Bigetron gak akan takut untuk melakukan hal seperti itu kan? Yes. Gue setuju. Meskipun di catatan sebelum reguler season mulai, Dewa United Apollo banyak kalahnya. Nah, itu sebelum liga mulai ya. Itu. Nah, dan itu pun perangnya di Council Hall. Betul. Bukan di Oldhampton. Karena sekarang akhirnya ketahuan kayak gaya permainan dari Dewa ya tetap masih nahan di area sana dengan jangka waktu yang cukup lama. Yes. Jika Bigetron bisa dapetin momennya, yaitu mereka bakal bisa menang. Tapi yang sekarang bakal sulit menang adalah kawan-kawan dari Avenger Halal. Bukan tanpa alasan aku bilang seperti itu, karena Avenger Halal harus bertempur di area open field. Yang mana hujan peluru dari teman-teman MBR sudah mulai berhasil diinisiasikan dan membuat Avenger Halal kucar kacir sementara kali ini. Ya, I think they're going too far menurut gua. Kayak mereka terlalu menyisir ke bagian belakang dari Kalahari gitu. Betul. Terlalu terbuka bergerak di bagian sebelah sana. Memang area sana zona selanjutnya gitu loh. Tapi nggak jauh-jauh banget juga dong. Muternya terlalu jauh, tapi ada yang terlalu jauh lagi. Lihat bagaimana 2 punggawa dari arah Deus harus tumbang. Asli Ninja memberikan kejutan. Asli Ninja datang
dengan beramai-ramai membuat Deoskar harus kehilangan 2 anggotanya. Bahkan Torat yang bisa menjadi orang ketiga, mereka pun langsung membatalkan rencananya, Bigan. Gua kalau misalkan ngelihat dari waktu gamenya sedang berjalan ya, Yes. ini gua bisa ngebaca kayak Deoskar ini masuk ke arah confinement dari Bayfront itu nggak lain nggak bukan pasti buat perang sama tim Torat. Betul. Di 5 menit pertama mereka udah ada di confinement loh. Tapi di saat bersamaan Asli Ninja juga geraknya ke sana. Dan bagusnya positioning dari tim Torat adalah mereka tuh ada di bagian belakang dari confinement. Sehingga mereka nggak langsung kontekan sama teman-teman dari Deoskar. Dan Asli Ninja yang baru datang ke arah confinement mereka langsung kontaknya sama Deoskar. Sehingga tim Torat di sana masih bisa selamat. Tetapi seperti yang nggak bisa selamat adalah Vengeance Halal. Karena diserang dari 2 arah berbeda. Lihat Modra di bagian belakang sisa sendirian dan menjadi pemilik hashtag 12 Kagendra dan juga MBR Repsilon yang sama-sama mengejar tim komunitas ini akhirnya kena batunya dipaksa untuk melakukan pertempuran di area terbuka King Kodok. Waduh, sebenarnya kalau kita berbicara untuk merugi, nampaknya MBR akan menelan kerugian karena mereka baru saja selesai bertempur melawan kawan-kawan dari Avenger Halal. Walaupun mereka tidak kehilangan siapapun, tapi masing-masing dari anggotanya harus menggunakan magic sejenak dan berhasil diterobos. 2 anggota menghilang, Lozi Hai dan Zorus kandas begitu saja di tangan seorang Ram. Bahkan dari Pesta pun menghilang di tangan seorang Azril. 1 orang tersisa, tidak akan bisa kemana-mana dan harus melarikan diri karena Kagendra all in. Mereka berhasil mendapatkan 7 poin eliminasi. Wah, dari season kemarin aku selalu bilang menit ke-7 itu belum menit tempurnya MBR Repsilon. Betul. Wah. Belum gitu ya kan. Tapi pasti bakal selalu ada yang berubah dari strateginya. Yes, Beda yes. match day bahkan pasti harusnya ada perubahan strategi gitu loh. Dan yang dilakukan sekarang adalah menurut gue gak salah. Karena mereka ngeliat musuh di belakang dan bisa mereka makan. Betul. Si betul. Avenger soal itu. Tapi yang ngelihat itu juga bukan cuma mereka. Nah. Kagendra juga ngelihat masalahnya. Masa burung terbang gak lihat ke bawah gitu. Betul. Langsung kemakan semua airnya sama Kagendra gitu Dan kan. itu hal-hal yang di luar prediksi dari MBR. Kalau aku melihatnya. Karena gini, main di pinggiran itu untuk ngejar musuh sebenarnya boleh banget. Tapi yang nggak boleh adalah terlalu lama aja makan waktu. Ya, Karena akhirnya bakal ketahuan juga dan di area pinggiran itu udah nggak ada escape way lagi. Lu nggak punya jalan keluar di sana gitu kan ya. Iya, ada launchpad juga ya. Harus jalan ke launchpad. Itu dia. Yes, gue setuju. Dan untungnya masih ada beberapa pemain dari MBR Epsilon. Tadi kalau kita masih mau bahas dari MBR, masih ada kesempatan untuk reset dan hidup kembali. Sementara pertempuran di area confinement ini belum selesai loh. Jojo sekarang ketangkep di sana. Dan sepertinya bakal sulit buat keluar. Tapi tembakan sempat dibuka. Jojo 15 harus benar-benar tumbang di tangan seorang Ibra. Dan berhasil diselamatkan. Teman-temannya itu udah ada di arah command post lah. Ya, artinya masih bisa repositioning lagi. Kemudian kalau kita melihat justru Asli Ninja juga harus kehilangan beberapa anggotanya. Karena lagi dan lagi mereka bermain di luar kemudian terbaca oleh kawan-kawan dari ARF. Kalau kalian lihat dari minimap yang ada. Dan kita akan menyaksikan pertempuran selanjutnya. Kraken bakal melakukan rematch melawan Kagendra kali ini. Setup yang dilakukan oleh Kagendra, mereka mendapat ketinggian vision yang bagus dan Kraken kalau mereka mau melanjutkan ini akan menelan kerugian yang jauh lebih parah kecuali dari Kraken bisa take downin 1 orang siapapun yang berada di atas. Darkol posisinya paling krusial sekarang. Kalau misalkan dia ke take down, 1 orang dari Kagendra harus nge-revive, 2 orangnya bisa banget digas sama teman-teman dari Kraken Barakuda. Makanya sekarang posisinya adalah Kagendra jangan sampai ada yang ke pick off 1 pun, tapi inisiasi yang dilakukan seperti ini harusnya akan menjawab keberadaan dari Kraken Barakuda. Lihat posisinya. Dari Rafnya ada di atas, Irap di bawah sama Azril. Darkolnya dapetin high ground vision. Seonnya udah makan 5 judi sama seorang Raf di sana. Tapi bakal mundur. Skylar dibuka. Buat areanya menjadi terbuka. Dan Azril bakal dikirim menuju ke bagian depan pertahanan. Dari Kraken Barakuda Seon terlihat Seon coba turun. Tapi sekarang Seon masih bisa berlindung. Dan masih bisa untuk bertahan. Bahkan menggunakan mini launchpad. Alamak. Peluru terakhirnya masuk King Kodok. Masuk. Tapi lihat, udah DMBR juga harus kadas di posisi 11. Tidak bisa menyelamatkan diri. Kagendra masih lanjut bertempur. Azril harus tombak di tangan seorang Bolt. Tapi Darkol
Kepala dari seorang Panji berhasil bertahan begitu saja. Raf tidak akan membiarkan kawan-kawannya tumbang. Masih ada tembakan balasan. Berhasil menumbangkan satu orang Vault juga. 2 lawan 2 akan segera terjadi. Tapi untuk kawan-kawan dari Kraken, nyatanya masih ada 3 anggota. Azrul juga bakal coba dihidupkan kembali. Kemudian Panji ternyata udah mulai tertekan juga di sisi atas. Susana Seon akan mencari keberadaan di mana seorang Raf berada. Tembakan demi tembakan akan mulai disusul kembali. Tapi Susana terlalu dekat, nampaknya tidak mengenai sasaran. Tembakannya masih bisa ada keluar. Buat Skylar juga harus dibuka terlebih dahulu. 1 jam shot, 2 lawan 1 terjadi. Raf di take down di tangan seorang Susana. Dan Kagendra yang masih ada 2 anggota. Mereka kan masih tetap memaksa. Irap dan naik. Berhasil dapetin 1 orang di sana. Saya harus terjatuhkan. Susana tersesat sendirian. Dan Azrael menutup semuanya. Kraken 2 kali gagal untuk menang duel terhadap Kagendra. Dan harus puas di posisi ke-10. Oh my god, what a game, what a clutch Kagendra. Di situasi yang 80% bahkan mereka harus jujur tumbang, mereka masih bisa membalikan keadaan. Thrill of battle-nya connect, Irapnya bisa nahan Susana, tiba-tiba satu pemain datang dari bagian bawah. Gak expect banget. Kagendra masih ingin melakukan perlawanan meskipun mereka sudah berdarah-darah dan memang desap sudah jadi milik mereka sekarang dan harusnya mereka bakal aman dari gangguan siapapun. Masalahnya sekarang adalah zonanya sudah bergerak dan mereka belum reset. Nah, itu yang bakal jadi masalah besar untuk kawan-kawan dari Kagendra ya. Tapi aku yakin Kraken tadi di fase selesai bertempur langsung pada ngomong siapa sangka gitu kan. Iya, siapa sangka. Siapa sangka begini gitu kan. Karena kirain udah sama-sama ngelepas, ternyata enggak. Bahkan kali ini Kagendra pun gak diizinin untuk ngelepas pertempuran gitu aja. Lihat kan datang langsung dari seorang Gens ternyata bakal coba di take down. Lago seperti 1 orang dari Collier dari belakang. Bakal ada 1 follow up. Lago seperti kejar. Irap masih menangin duel. Dan Deuskar harus menelan kerugian karena 2 anggotanya pun tumbang. Regroupnya terlalu jauh antara satu sama lain. Membuat posisi mereka pun akan sulit untuk saling memberikan backup, Bigan. Yes, 2 pemain tersisa dari Deuskar yang sudah mengalami kesulitan dari awal. Hal-hal strategi mereka gagal, pertama di arah confinement dan sekarang ketika mereka rotasi menuju ke arah desap ternyata Kagendra yang belum melakukan reset sama sekali. Itu yang membuat pergerakan dari Deuskar cukup terhambat. Dan sekarang Kagendra makin dibukakan jalannya tapi zonanya sudah mulai menutup dan membuka di zona keempat. Artinya di bagian luar zona damage-nya sudah sangat tinggi dan jadi PR buat Kagendra yang paling jauh untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Tapi tim fight antara IRF tim Gasly Ninja Vault. Oh my god. Make 7 dari seorang Zex yang sangat menyakitkan tapi lihat Raka Aizen dijatuhkan oleh seorang Children dengan C9-nya. Ledakan yang membuat kali ini IRF tim kesulitan. Raka tidak bisa diselamatkan dan sekarang Jibril cukup kebingungan di bagian dari dalam sebuah compound berpisah. Tapi lihat Zex punya vision, ledakan semua lane main. Zex akan masuk tapi lihat bagaimana Zex dan Jibril masih tetap kokoh berdua saja di bagian dalam sebuah compound karena diikat oleh sebuah case yang akan membantu kekuatan 2 pemain terakhir ini. Wah, ini sulit sih. Udah pasti bakal ditabrak Alin, tapi ada yang Alin juga Bigetron. Lawan Pesaga kali ini. Tembakan demi tembakan sudah mulai terjadi di area dalam. Tenda darurat. Nampak ke David. Dapetin 1 orang. Wah. M79 on point. 2 punggawa dari Bigetron pun harus rata begitu saja. Dan Bigetron apakah harus terusir menyisakan seorang Ikal yang harus berpindah tempat secara cepat kali ini, Bigan. Ini dia pertanyaan yang langsung dijawab oleh Pesaka Esports. Bagaimana kalau gaya permainan mereka dipaksa untuk bermain dengan pasif masuk menuju ke menit 14. Sekarang Pesaka still strong dengan 4 pemain mereka. Bahkan Asli Ninja akan menjadi korban selanjutnya sepertinya. Dengan situasi yang sangat-sangat sulit sekali. Mereka juga harus berhadapan bersama dengan IRF Team. Dan mana Zex tertembak dari bagian Bigetron Delta di sana. Ada Ikal dan juga ada tim Torat. Dan Pesaka sangat aman sekali. Oh, Skylarnya menyulitkan sekali ke arah seorang SN atau Surya. Masuk menuju ke arah dalam dan tereliminasi. Tentunya ini menjadi kesempatan untuk Pesaka untuk kesekian kalinya. Ibra tumbang dengan seorang Uwai yang gain dari Gen Y. Ledakan the golden grenade from seorang Uwai
Unai membuat sekarang Vesaka bisa bertahan sampai ke top 6 King Kodok. Wow, Uai di hari ini nampaknya meledak-ledak. Lihat bagaimana Uai mengamankan begitu banyak objektif dengan ledakan. Kakira menerus tumbuh di posisi yang ke-6. Tembakan masuk dari arah Toros yang kali ini akan menyulitkan posisi dari Dewa itu sendiri. Dan Javu terlalu jauh untuk melakukan inisiasi. Teman-temannya belum siap. Skylar hadir, tembakan masuk dan Javu benar-benar tumbang kali ini dan membuat Toros justru harus narik diri lagi dan bertahan di area patahan. Zona memang berhasil didapetin, tapi lihat bagaimana Dewa akan mengintai sisi atas my God. sehingga Tora tidak punya opsi untuk naik karena di belakang mereka juga masih ada Samtertin yang berhasil. Wow! Satu tembakan, satu Jawa. Samtertin belum usai. Samtertin masih bisa mendapatkan banyak momentum untuk teman-teman Dewa United Bigan. Snipe shooter from Dewa United Apollo make a momentum. Sam 13 membuat tiga temannya sangat percaya kepada dirinya, percaya diri maju ke depan, dan David menjadi korban selanjutnya, menjadi korban terakhir dari Vesaka Esports, menyisakan seorang Ikal di pojokan sana, dan tentunya akan sangat sulit untuk seorang Ikal memberikan perlawanan. 3 melawan 1 Dewa United Apollo. Siap, Dewa United Apollo berhasil mendapatkan booyah. Siapa yang bilang ini bukan masanya Sam13 lagi, bos? Satu Jawa, satu tembakan, semua urusan jarak jauh diselesaikan oleh Sam13. Sang legenda masih bisa membuat siapapun